Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian sehat hari ini? Alhamdulillah kalau begitu. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesehatan untuk pagi hari ini. Baiklah, berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, sebelum itu, untuk absennya nanti Bapak akan kirimkan lewat WA grup ya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang pantun. Nah, Bapak akan mengkilaskan balik pantun itu apa sih? Nah, pantun ialah suatu bentuk puisi bahasa Melayu tiap bait atau komplet terdiri dari sebuah baris yang bersaja AB-AB pada tiap lirik. Biasanya terdiri sebuah 4 kata, baris pertama, baris kedua disebut dengan sampiran, dan sedangkan baris ketiga dan keempat itu disebut dengan isi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang unsur-unsur pantun. Nah, unsur-unsur pantun itu dibagi menjadi dua. Yang pertama unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik itu sendiri adalah unsur yang berasal dari struktur pantun sendiri. Nah, unsur intrinsik itu terdiri atas tokoh, kemudian tema, amanat, setting atau latar waktu dan tempat. Kemudian ciri-ciri pantun sebagai unsur intrinsik adalah rima. Rima dalam pantun mempunyai akhiran yang berupa sehingga mampu menjadikan daya tarik tersendiri bagi pendengarnya. Nah, yang kedua ada unsur intrinsik pantun. Nah, unsur intrinsik pantun itu apa sih? Unsur intrinsik merupakan unsur yang berasal dari luar struktur pantun. Unsur intrinsik itu bisa disebut sebagai latar belakang atau sebuah keadaan yang menjadi penyebab terbentuknya pantun. Seperti itu. Nah, kemudian ada struktur pantun. Nah, pantun memiliki dua bagian. Bagian pertama disebut dengan sampiran. Nah, bagian ketiga dan keempat disebut dengan isi atau rima. Nah, sampiran bisa tak ada hubungannya dengan isi. Namun, sampiran memberikan gambaran seperti apa nanti bunyi isi pantun. Kalimat dalam sampiran biasanya dibuat agar pendengar tertarik untuk mendengarkannya. Kemudian isi pantun. Isi pantun adalah inti dari pikiran pembuat pantun. Apa yang ingin disampaikan pembuat pantun dituangkan di situ. Jadi, semisal nih kita akan buat pantun, nah isinya apa sih? Nah, isinya nanti akan diletakkan di bait ketiga dan keempat, seperti itu. Tapi jangan sampai rimanya tak sama, dan sampiran agar enak didengar. Nah, jenis-jenis pantun dan contohnya. Jenis pantun itu ada pantun kiasan, kemudian pantun cinta, kemudian ada pantun nasihat, kemudian ada pantun jenaka, lalu ada pantun teka-teki, kemudian ada pantun peribahasa, pantun agama, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya membuat pantun itu harus memperhatikan amanat atau pesan nasihat yang ingin disampaikan. Nah, contohnya pantun yang mengandung amanat ajakan masyarakat gotong royong, contohnya seperti ini. Siang-siang makan buah dandang, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan bergotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Nah, seperti itu. Itulah contoh pantun yang mengajak kita untuk bergotong royong. Nah, untuk mengenai gotong royong tersendiri, gotong royong merupakan salah satu jenis tanggung jawab warga masyarakat. Apa sebenarnya gotong royong itu sih? Mengapa gotong royong menjadi tanggung jawab masyarakat? Nah, mari kita pelajari ya. Nah, gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan solidaritas, rasa kekeluargaan dengan sesama.
Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat. Kemudian, pada dasarnya, setiap orang tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain. Sejak dalam kandungan sampai saat ini, kita membutuhkan pertolongan orang lain. Orang-orang yang saling membutuhkan dan mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu tempat disebut masyarakat. Nah, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah menjalankan tugas dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, sebagai warga masyarakat, setiap individu hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawab agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Lalu, jenis-jenis tanggung jawab masyarakat itu yang pertama, memelihara ketertiban, keamanan bermasyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Untuk menjaga dan memelihara persatuan tersebut antar warga dibutuhkan prinsip dasar kuat. Nah, prinsip dasar kuat itu apa aja sih? Yang pertama, membina keserasian, kelarasan, keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Yang kedua, saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. Nah, yang ketiga, tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari kesamaan. Kemudian, dalam prinsip di atas, kamu hendaknya bisa menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap menjaga, memelihara rasa persatuan. Nah, contohnya apa sih? Yang pertama, hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Yang kedua, setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Nah, yang ketiga, bergaul dengan sesama warga masyarakat dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan aliran. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar bangsa. Nah, kita sebagai warga masyarakat, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti itu. Yang terakhir, mengadakan kerja bakti atau bakti sosial di masyarakat. Itu. Nah, jenis tanggung jawab yang ketiga yang tadi itu meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat. Kemudian, salah satu bentuk upaya meningkatkan solidaritas sosial adalah membiasakan kerjasama atau gotong royong. Gotong royong sebagai bentuk kerjasama antar individu dan kelompok, dan antar kelompok membentuk suatu norma sosial saling percaya melakukan kerjasama dan menangani yang menjadi kepentingan bersama. Nah, kemudian prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat adalah mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Nah, prinsip ini dapat kalian wujudkan saat kalian bermusyawarah guna mengambil keputusan bersama dari seluruh warga masyarakat. Nah, contohnya kalau semisal kalian lagi berdiskusi dengan teman-teman, nah kalian mempunyai hak atau keputusan untuk mengambil keputusan tersebut gitu. Nah, kemudian tanggung jawab seseorang sebagai warga masyarakat juga tercermin sikapnya dalam pergaulan di masyarakat. Jadi, semisal kalian bergaul dengan teman-teman, nah nanti teman-teman kalian akan mengetahui kalau oh si ini begini, oh si ini begini, seperti itu. Nah, orang yang bertanggung jawab akan selalu berinteraksi baik terhadap anggota masyarakat lain dalam lingkungannya. Nah, interaksi tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan sosial, budaya, ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, kemudian bagaimana sih bentuk interaksi sosial dibutuhkan dalam pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi? Nah, yang pertama, interaksi sosial itu merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubung dengan orang lain. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Nah, proses interaksi ini dapat terjadi apabila pertemuan dua orang atau lebih. Selain itu, interaksi dapat
terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang seperti berikut. Yang pertama, di bidang ekonomi. Nah, kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain. Nah, hubungan dalam perdagangan, kebutuhan pemenuhan makanan, sandang, dan pangan. Jadi, interaksi sosial itu sangat berimbas ke bidang ekonomi. Kemudian, selain kepentingan ekonomi dalam bentuk barang, kepentingan ekonomi yang lain terlihat dalam bentuk jasa. Nah, contohnya seperti organisasi menawarkan jasa kepada masyarakat seperti lembaga belajar, kemudian bank, rumah sakit, event organizer, jasa paket atau kurir, sampai dengan jasa cuci. Nah, kemudian yang kedua, bidang politik. Nah, jenis kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintah dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Jadi, interaksi sosial ini sangat berpengaruh juga di bidang politik. Di dalam kepentingan politik terdapat kepentingan keamanan pertahanan. Kepentingan ini secara umum ditandai dengan adanya proses transaksi politis dan kesepakatan untuk menjalankan negaranya, seperti itu. Nah, yang ketiga ada bidang sosial budaya. Nah, dalam kepentingan sosial, seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam bermasyarakat. Nah, kepentingan ini menimbulkan interaksi dalam masyarakat karena kedudukan seseorang ditentukan oleh pengakuan masyarakat sekitarnya. Nah, yang keempat yaitu bidang moral. Nah, interaksi itu juga berimbas atau berpengaruh besar kepada bidang moral. Nah, kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Nah, contoh kepentingan moral itu seperti siar agama, pelatihan keterampilan masyarakat, dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah. Nah, tujuannya agar kesadaran masyarakat di wilayah tersebut timbul untuk maju bersama dengan masyarakat di wilayah lain dalam membangun bangsa. Nah, gotong royong tersebut memiliki arti dalam memperkokoh kekeluargaan dan rasa kesatuan, seperti itu. Selanjutnya, setelah kita pelajari pada siang hari ini, nanti Bapak akan berikan satu tugas untuk kalian yang berisi 5 pilihan ganda dan juga 2 esai. Nah, nanti Bapak akan kirim soal tersebut lewat WA Group. Oke, baiklah, sebelum pembelajaran kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah, cukup sekian dari Bapak. Apabila Bapak dalam menjelaskan materi pada siang hari ini banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.